Misalnya. Kalau penilaian gue nih ya, ini penilaian gue ya. Kita buka aja bahwa itu persoalannya kan duit ya. Artinya Gak cuma masalah duit lah katakan. enggak, maksud gue core-nya lah ya, problemnya pada akhirnya duit kan. Finansial ya. Finansial. Maksud gue ngelihatnya ya itu bisa terjadi juga selain tadi banyak faktor lain yang ketidaknyamanan, tidak ada tektokan, tidak ada yang mengingatkan segala macam. Motivasi awal sih menurut gua bahwa lu datang ke situ memang duit tujuannya kan. Menurut lu jenjang karir di dunia kayak gini masih memungkinkan? Enggak. Harusnya sih enggak lagi. cuman nunggu kondisi sekarang enggak lah. Di 2022, 23, 24, 25 ngejar karir di dunia. Mohon dukungannya untuk podcast Nasi Kotak dengan Meninggalkan komen, like, dan subscribe. Gas! Bos, berasa habis bos. Besar borador. Aye. Hehehe, Nasi Kotak. Udah kenyang. Apaan sih ini? Gimana klien? Kembali lagi ke Nasi Kotak. Kita akhirnya syuting kembali setelah kemarin sempat ditanya, itu siapa sih yang nanyain di TikTok? Lah nggak tahu. Temen lu kayaknya Bukan. itu yang apa I love you apa gitu. Enggak tahu. Lagi berhenti ya katanya gitu. Gue kira sih itu Dogol. Nggak tahu. Arman Dogol. Bukan. Yang di TikTok, tapi lu baca kan? Baca. Yang gua tag nama lu lagi sibuk. Dia banyak yang notice juga ternyata. Iya loh, Asik. benar. Ternyata memang iya, benar, gue setuju tuh. Ada beberapa memang teman-teman gue tuh, lu sekarang gini ya, sekarang itu ya. Padahal nggak pernah Nggak pernah mengumumkan lah ya. mengumumkan sama di share, ya kan? Iya. Itu kenapa rata-rata banyak orang yang kasus ya kan? Akhirnya lu membuat Akhirnya gue kasus. Akhirnya lu mau buat masalah juga mikir-mikir ya? Gampang dicari. Ya. Oke. Apa nih mau bahas apa ya? Enggak, kita kemarin kan kita ngomongin klien kan udah kan beberapa kali kita kan terus ngomongin masalah klien kan. Oke, proses rehabilitasi, hak dan kewajiban. Nah, kitanya sendiri itu pada saat ini berkaitan dengan yang gue tadi cerita sebelum sama lu kita take itu. Lagi makan tadi. Iya, kan ada di mana momen memang kita burn out ya. Ada satu masa atau satu waktu akhirnya kita datang dalam tempat pekerjaan yang di dalam sebuah tempat itu akhirnya nggak kondusif dalam tanda kutip, terus akhirnya kita ngerasa bosan, kita ngerasa sendiri, kita terlepas masalah toksik atau enggaknya, tapi dalam situasi di lingkungan tersebut itu membuat kita akhirnya tidak grow atau bukan tidak nyaman tapi tidak nggak enak lah ya istilahnya ya. Iya, oke. Ya, gua paham tuh. Bukan nggak enak sih istilahnya, bukan nggak enak, bukan. Jadi kita mau bicara soal kondusif ya. Ya, sisi pandang konselor, ya, dari konselornya, profesi konselor ya. Dari kita. Tapi sebelum mulai sebelum ke situ lu nanyain gua. Enggak dong. Iya, lu ceritain aja yang tadi. Jadi gini, maksud gua kita bedah dulu dari pengalaman sejarah kita gitu ya. Maksudnya artinya lu pertama kali berkarir sebagai konselor itu tahun berapa sih? Terus fasenya seperti apa gitu? Apakah lu langsung menikmatin atau lu tidak ada pilihan lain atau apa gitu? Coba lu cerita deh. Kalau gue sih memang waktu di awalnya Kan lu habis klien dulu kan? Klien. Akhirnya mengikuti fase ya, ada fasenya latihan segala macam. Baru lu untuk training, lah. kalau sekarang di training namanya ya, lu berpraktek dulu. Baru diangkat menjadi staff gitu kan. Ya gimana tuh pengalamannya? Coba cerita dong. Apanya? Ya pengalamannya itu, apa lu menikmati proses itu pada saat itu posisinya lu nggak ada pilihan kah atau di antara lu udah ngebaca ini kayaknya profesi yang menjanjikan? Enggak menjanjikan ya kayaknya. Dulu nih. Oh dulu. Bukan yang sekarang. bukan apa yang lu pikirkan sekarang, tapi saat itu dulu. Kalau saat itu flashback. Saat itu dulu menurut gue adalah segala yang nggak tahu terlalu banyak intrik-intrik yang aneh-aneh dan tanda kutip buat gue itu adalah sebuah pekerjaan yang menurut gue baik gitu. Baik itu dalam arti gue bisa apa yang gue dapat itu bisa gue bagiin tuh sesuai dengan apa yang gue iniin tuh passion gue di situ.
Nah, masa-masa itu menurut gua adalah masa-masa yang menyenangkan. Pada saat lu bisa memberikan apa yang udah lu dapat ke klien itu, menurut gua udah sesuatu hal yang itu. Tapi di satu sisi juga memang waktu itu kenapa gua akhirnya terus melanjutkan, karena memang kesiapan orang-orang yang ada di sekitar rumah itu memang belum memberikan kepercayaan secara penuh untuk gue pulang ke rumah kan. Jadi mau tidak mau tadi kan lu bilang tuh belum ada opsi lain. Iya. Mau lu harus kerjakan itu dulu gitu ya. Akhirnya gue mesti memilih untuk situ. Tapi untungnya gue menjalani itu dengan rasa ya udah gue nyaman, enjoy gitu. Jadi akhirnya proses 1,5 tahun itu membuat gue menjadi tidak terasa karena gue enjoy dengan situ. Oh, maksudnya 1,5 tahun sebelum lu profesional ya? Iya. Dengan kontrak gitu ya. 1,5 tahun tuh mengalaminya ya. Proses belajar, proses berpraktek gitu ya. Oh. Presidensial dan segala macam tuh total 1,5 tahun. Itu di luar klien tuh ya? Sudah termasuk. Oh, termasuk klien 1,5 tahun. Berarti proses on job training dan sebelum belajarnya itu setahun lah ya. Baru jadi 1,5 tahun. Ya udah. Nah, kalau gua ngeliat dari situasi itu, akhirnya lingkungan lah yang membuat gua menjadi betah dan nyaman kalau istilahnya. Di situ menjadi kondusif karena gua ngerasa di situ tuh semua support. Lingkungannya sportif. Orang-orangnya, kondisi tempatnya juga pembelajaran apa yang gue dapat gitu itu menurut gue menjadi pendukung gue untuk menjadikan gue tuh lebih baik dan berkembang di satu sisi itu. Nah jadi yang gue ngejalanin itu dengan tadi lu bilang kan enjoy aja. Nah ya udah dengan situ gue berproses menurut gue ya semakin kita udah semakin banyak dapat informasi dan edukasi dan pelajaran di luar sana sini kan akhirnya itu kita juga bisa menelaah ya mana yang kira-kira bisa kita lakuin, mana yang kita nggak bisa lakuin, mana yang bisa boleh kita lakuin, mana yang nggak boleh kita lakuin gitu. Ya dari situlah mulailah pembelajaran yang lain yang mungkin setelah gue ini berangkat ke sana, berangkat ke sini, pendidikan gitu ya segala macam ya akhirnya di situ lah. Jadi gue ngambil ininya apa namanya? Menyimpulkan apa semakin paham semakin pengen ngakalin gitu nggak? Ngeri nggak? Tapi nggak itu gimana ya? Akhirnya pertanyaan gue bodoh sebenarnya. Ada nggak yang ideal menurut gue? Maksudnya yang ideal adalah apa nih profesor nih? Dark question lah pertanyaan yang menurut gue ada nggak memang bener-bener konselor emang ideal lah gitu, yang tidak lo tahu apa yang gue maksud? Ada nggak menurut lo? Dia sejahtera tapi tidak neko-neko gitu. Iya. Kita bahasakan neko-neko panjang banyak ya. Nanti teman-teman bisa mempersepsikan bahwa menginterpretasikan bahwa aneh itu masing-masing ya. Lo tahu. Nah, menurut lo ada nggak ada bandel-bandelnya? Ya ada. Jadi ya memang gimana ya? Kalau lurus ya kita teman kita juga mungkin ada yang bisa kita jadi contoh yang lurus ya. Siapa? Mungkinnya hidupnya siapa? Mungkin coba lu ingat-ingat bayangin ada orang selama gua kenal, gua nih di dalam profesi yang lurus banget nggak ada lah ya. Di dalam profesi ini ya. Gua juga nggak bener-bener banget. Gua juga hancur-hancur juga maksudnya. Selama ada yang gua kenal, gua belum pernah ngelihat yang benar-benar dalam tanda kutip ideal. Iya. Lurus aja. Iya, karena ada peluang-peluang juga ya untuk ya manusiawi. Dan ya seperti apa ya teori seorang pecandu bahwa ada kecanduan karakter juga ya nggak bisa kita pungkiri ya yang udah terbangun dari sejak kita kecanduan ya. Akhirnya gampang ke trigger ya. Begitu dikasih kesempatan, iya kan? Iya. Tapi gue aman nih kayaknya nih gitu ya. Yang penting nggak mabok gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu ini pembelaan diri gue atau ya gue tetap salah sih maksudnya. Akan melakukan kalau gue melakukan sebuah kesalahan proses pendewasaan gue akan akui. Nah cuman masalah di satu sisinya adalah gue masih belum berani ini maksudnya menghadapi situasi yang akhirnya judgmental. Oh lu bakal begini lu nanti, lu bakal begitu kayak gini. Nah itulah ketakutan gue tuh yang akhirnya membuat gue jadi aduh malas banget sih ketemu orang-orang kayak gitu. Gak panas nih. Apa? Gak panas gitu turunin dulu. Lupa gue. Nah itu membuat gue tuh jadi akhirnya males gitu untuk ngadepin orang-orang yang ya nggak tahu sih ini ya balik lagi ke catatan karakter tadi sih. Akhirnya
untuk ngadepin situasi-situasi kayak gitu tuh buat gue adalah yaudahlah siapa yang paling jago yang mainnya aja. Gini, setelah mengenal uang, setelah mengenal peluang, jadi Uang lagi itu. jadi gini menurut gue ya, gue juga mengalami fase itu soalnya. Pas apa nih, uang apa yang enggak, di awal-awal semangat, walaupun di awal kan ya semua sama lah, dibayar seadanya awal-awal kan, namanya juga ya semua profesi tidak hanya konselor lah ya, bahwa pengalaman itu menjadi penting saat kita masih baru, ya dibayarnya juga seadanya mungkin kan gitu ya. Jadi tapi kayak lu bilang tadi, walaupun dibayar seadanya semangatnya ada gitu, lingkungan mungkin karena ada kemauan belajar dan segala macam yang membuat termasuk lingkungan kondusif juga tadi ya, yang membuat kita tuh semangat lah, termotivasi gitu ya. Tapi begitu makin tahu makin minder, apalagi udah ngeliat kan kadang-kadang gini ya, kita mau lurus nih, Peluangnya ada? enggak, selain peluang ya, tentunya selain peluang. Mau lurus. Tiba-tiba ada pendahulu-pendahulu kita yang miring-miring gitu ya, dan enak aja dia doang yang main, gua juga pengen. Kadang-kadang gitu ya. Nggak, itu tuh. Itu contoh aja ya, artinya bahwa Tapi emang kelihatan ya. ya kemungkinan itu kan ada ya. Atau kita mungkin bisa contohkan kalau kita misalkan pejabat-pejabat itu juga begitu kali ya. Ada yang mungkin sebenarnya lurus, tapi karena lihat di lingkungan itu semuanya neko-neko gitu ya. Kalau gua lurus gua aneh. Karena kalau kita beda sendiri, ya walaupun tidak semua orang ya, ada juga orang beda sendiri juga tetap bisa bertahan gitu ya dengan prinsip diri dia ya. Lu hebat Tapi sama gua. iya, ada juga orang yang seperti itu, pasti ada, gue yakin ada. Tapi umumnya kebanyakan orang gitu ya, melihat apalagi ada hawa nafsu kan, namanya masih manusia kan. Tiba-tiba teman beli mobil baru misalnya kan, kalau kita bayangin pejabat-pejabat tuh ya, dari mana dia gaji sama kan gitu ya. Terus ngomong kan kita lagi. iya, tiba-tiba ngomong dia, gini bro, gini, ada peluang nih ngambil gini, kan pengen ya. Gitu ya. Tapi sebelum maksud gua ada hal yang penting juga nih. Jadi kembali ke profesi konselor ini kan tidak umum ya, masih belum terlalu umum di telinga dan mata orang Indonesia ya, profesi ini kan. Konselornya apa? Konselor adiksi. Konselor adiksi, bahkan konselor secara umum lah ya, kan nggak semua. Nggak semua orang ini banget ya. Iya, tidak Involved banget ya. Iya, tidak ada seorang anak kecil tiba-tiba apa cita-cita jadi konselor, nggak ada. Nggak ada ya. Ada gitu kalau dipaksa. Nggak ada, artinya gitu ya. Artinya bukan suatu profesi yang populer yang mungkin orang juga kalau ditanya, ya kalau misalnya kita ditanya apa kerjaan atau profesi konselor, pasti akan ada pertanyaan selanjutnya, apa itu kan gitu ya. Yang kan nggak umum. Nah, maksud gua beda case di beberapa negara yang gua tahu gitu, konselor itu benar-benar profesional. Ya, kayaknya di Portugal atau mana gitu ya, yang gua pernah dengar, pernah baca juga. Bahkan dia berpraktek di rumah kayak dokter gitu. Oh ada tuh. Iya kan? Iya, Lu iya. belum tahu. belum. Nanti searching deh. Gua pernah baca. Jadi di beberapa negara itu dia udah berpraktek, udah ada izin prakteknya gitu. Oh iya? Iya. Oh. Nggak di beberapa negara, di salah satu negara lah, lupa gua, Portugal atau apa gitu, yang udah cukup terbuka soal bahwa narkoba ini adalah isu kesehatan atau kecanduan adalah isu kesehatan, termasuk narkoba gitu. Jadi dia berpraktek sebagai profesional konselor itu tidak hanya narkoba setahu gua, tapi kecanduan secara umum lah ya. Cuman kebanyakan narkoba kayaknya. Nah, dia udah bisa berpraktek di rumah, Kayak udah bikin dokter gitu? pelang. Iya. Oh, bikin Jadi, pelang. Sudah orang udah bisa datang untuk konsultasi. Nah, maksud gua kalaupun itu dilakukan di Indonesia tapi orang nggak tahu gitu atau tidak mengenal profesi konselor, maka kan jadi percuma kan. Gua pasang tuh gede-gede di situ. Ya apaan sih? Apaan kan gitu ya. Orang juga nggak paham kan. Maksudnya paham dulu, orang nyari dulu kan, sehingga Iya. wih, oh iya di situ tuh ada Di konselor sini tuh. nih gratis, di sini yang berbayar. Nah, Ini itu. bermasalah. Yang itu tuh yang sama klien tuh. Gitu maksud gua. Nah, terus pertanyaannya lagi sebenarnya, kalau levelnya udah di situ, berarti kan ada nilai jualnya ya. Artinya konselor memberikan layanan itu udah bisa dihargai rupiah. Nah, untuk hal itu gue sempat udah kepikiran dulu di zaman dulu, karena gini ya, ini berdasarkan pengalaman gue ya.
Gue masih ingat banget klien pertama gue setelah secara resmi ya, secara profesional ya udah berkontrak sebagai konselor gitu lah ya, sudah dibayar oleh lembaga. Klien pertama gue itu sampai bertahun-tahun orang tuanya masih sering ngadu ke gue gitu. Bagus dong. Tapi kan tidak dibayar. Iya, Nah, kalau dalam artian profesional kan harusnya setelah selesai nih kontrak, harusnya logikanya profesional ya. Dia selesai nih misalnya di tempat program di lembaga gua atau lembaga kita dulu 3 bulan deh ya. 3 bulan selesai nih. Terus si anak tiba-tiba bermasalah misalnya, butuh layanan lagi. Ya harusnya sign kontrak lagi kan gitu ya. Iya. Atau keluarganya pun datang untuk konsultasi. Ya memang terkesan arogan ya atau sok banget gitu ya. Siapa ada kitanya harus ada rupiahnya kan gitu ya. Dia datang untuk konsultasi. Ya kayak dokter lah, dokter kan konsultasi kan bayar. Harusnya ya, profesi. Iya, maksud gua itu. Untuk sampai level itu mungkin kalau untuk di Indonesia ya masih jauh lah ya. Tapi gua sempat kebayang dulu. Kita kan profesional ya, kita ya untuk dapatkan sertifikat misalnya kita harus sekolah juga kan, walaupun tidak semahal dokter. Tapi kita kan ngalamin proses itu juga. Maksud gua kebayang ini juga ya. Harusnya seperti itu gitu, karena gua akhirnya dikejar-kejar jadi jatuhnya, walaupun gue satu sisi kasihan juga dengan orang tuanya, gue juga berempati dengan anaknya, gue mengalami gitu, itu masih waras gue tuh ya, jadi artinya gue masih menolong, tapi gue kadang-kadang kepikiran, bahkan gue awal-awal tuh keluarganya suka ngasih ini, masih beberapa kali gue nolak gitu. Swear, karena memang keluarganya agak, ekonominya agak kurang lah ya. Kadang-kadang nih gini, soal dikit. Walaupun akhirnya si anaknya pas gue udah ambruk ya, datang keluarganya gue duitin juga. Kan situasi diri juga ya saat itu. Saat waras gue nolak, gue serius, gue pernah dikasih ganti bensin gitu, lumayan lah gitu ya, 100-200 lah gitu kan. Udah gak apa-apa, gue aman gue gitu. Pada saat itu. Tapi emang bener Ki, maksud gue padahal kan kita profesional ya. Peluang itu emang nyiptain jahat banget gitu. Iya. Peluang sama teamwork yang ada di situ. Itu yang gue dapat ya. Maksud gue secara personal menjadi salah satu kenapa gue limbung dan nggak percaya diri gitu. Nggak ada backup lah gitu. Waktu zaman kita yang sewaktu di sana kan itulah perbedaannya menurut gue gitu. Pada saat tadi gue cerita tuh nyampe sana situasinya tidak kondusif itu dalam arti maksudnya tidak buat gua dan tim itu menurut gua tidak ini gitu, tidak ngeblend ngeblend gitu. Jadi ya udah sekedar say hi, lu ngomong nongkrong itu sambil nonton ini dan itu, terus klien datang dan segala macam, udah selesai, udah bubar gitu. Nggak mingle gitu, nggak mingle. Nah, kalau zaman kita dulu kan mingle. Itu kan menjadi salah satu tolak ukur buat gue secara personal, orang-orang yang akhirnya membutuhkan circle atau situasi yang ada orang banyak gitu, yang support. Kalau misalnya menurut gue bilang tuh kemarin, gue nggak membenarkan apa yang gue lakukan, tapi di situ tuh gue kalau ngambil satu ngelakukan apa? Sesuatu hal yang menurut gue di luar nalar, ya kan, itu bahasa positifnya. Nah, gue bilang tuh, kalaupun gua punya temen gitu yang bisa dalam arti kata di belakang gua untuk tektokan lah. Iya, terus ngingetin gua ini salah, jangan pada saat dijadiin itu gitu, mungkin itu gak akan kejadian, misalnya gitu kan. Mungkin itu gak kejadian. Tapi kalau gua itu lakukan, itu semua gak ada yang tahu. Sampai akhirnya ini kan, sampai orang tersebut bunyi lah. Wah, gitu kan akhirnya semua pada tahu. Nah, itu kan berarti betapa gua bisa nge-keep itu kan. Sampai orang itu sendiri akhirnya nggak bisa nyimpen dirinya sendiri, akhirnya ngeblow ke lain-lain kan. Nah, itu maksud gue gitu. Kalau misalnya ada teamwork dan peluang itu tidak diberikan, nggak tahu juga sih, ini menurut gue secara personal pribadi yang nggak bakal kejadian. Misalnya kalau penilaian gue nih ya, ini penilaian gue ya, kita buka aja bahwa itu persoalannya kan duit ya, artinya nggak cuma masalah duit lah katakan. Nggak, maksud gue core-nya lah ya, problemnya pada akhirnya duit kan, finansial ya. Finansial. Maksud gua ngelihatnya ya itu bisa terjadi juga selain tadi banyak faktor lain, yang ketidaknyamanan, tidak ada tektokan, tidak ada yang mengingatkan segala macam. Motivasi awal sih menurut gua bahwa lu datang ke situ memang duit tujuannya kan. Apa ada? Enggak lah kan.
tujuan awal kan memang Lu mau terima pekerjaan itu kebutuhan. Iya, kebutuhan akan uang kan. Iya, kebutuhan bukan untuk yang aneh-aneh kan. Iya, bukan, maksud gua bukan gua mau jalankan profesi konselor gua lagi gitu, mengaktifkan atau mau kejar karir gua kan enggak ya. Mungkin. Enggak ada di situ kan. Menurut gua kan pure duit ya artinya. Nggak mungkin. Iya kan? Dan pada akhirnya ya saat ada kesempatan ya sangat mudah lah. Orang memang tujuannya duit, ya ada duit masih. Tapi kalau menurut gitu, lu, menurut lu jenjang karir di dunia kayak gini masih memungkinkan? Enggak. Harusnya sih Enggak lagi. cuman nunggu kondisi sekarang Enggak lah. Di 2022, 23, 24, 25 ngejar karir di dunia adiksi buat gua ada mustahil. Mentoknya adalah punya lembaga sendiri. Iya, mentoknya cuma punya lembaga sendiri. Lu mentok udah jadi konselor. Iya. Udah nggak akan lu diangkat jadi supervisor, manager. Susah. Iya. Bukan nggak mungkin ya, tapi susah menurut gua. Jadi sebenarnya PR-nya di mana tuh? PR? IKI. Gua nggak tahu. IKI mana nih teman-teman IKI? Ayo dong. Kayaknya nggak ada lagi gebrakan ya IKI ya. Ya, nggak tahu, gua nggak pernah ngikutin gua. Ya harusnya tolong dong, teman-teman udah lagi galau nih semua nih. Makanya itu kembali ke kemarin loh, apa namanya, banyak yang memusuhi lah ya, dalam tanda petik memusuhi teman-teman yang bekerja di rehab garangan gitu. Dianggap Gua jadi nggak enak. Iya, gua bukan salah satu orang mereka ya, maksudnya bukan salah satu orang yang memusuhi ya. Gua nggak mencoba untuk berpikir gini gua. Ya kalau dia nggak kerja di situ, lu mau kasih kerja apa sama dia gitu, maksud gua. Dia kan mungkin gak ada pilihan lain, karena gua punya teman juga yang habis dari lapas kemarin kerja di situ dan ngajak-ngajakin gua gitu loh. Dia sempat pamer-pamer dapat ini, punya ini dari, kan gua tahu dan gua nggak pernah menghakimin dia, jangan lu gini-gini, enggak. Alasan aja gua belum bisa jauh apa segala macam untuk join gitu. Karena yang gua pikirin, ibu masih takut juga ya, bukan takut, ya merasa nggak enakan gitu, menjalankan ya tidak sesuai dengan inilah idealisme gua lah gitu lah kira-kira ya. Nah sementara gua tidak berusaha tidak menghakimin teman-teman yang melakukan itu ya, mungkin mereka nggak ada pilihan gitu. Kalau nggak gitu nggak makan misalnya. Terus kalau lu mau memusuhi dia gitu ya, misalnya lu masa konselor, lu kan pecandu gitu misalnya, lu masa makan darah temen lu. Aduh. Misalnya kan ada yang begitu ya, lu menghisap darah saudara lu dalam jandur, kan banyak ya, khususnya bahkan teman-teman juga lah, Bloodsucker. Anjir, buat status konselor di rehab garangan begini segala macam, segala. Iya, gua mikirnya terus mereka mau ngapain daripada mabok gitu ya. Ya walaupun gua tidak membenarkan perilaku itu ya, maksud gua nggak ada gitu pilihan lain kecuali IKI buat gerakan atau teman-teman tadi ya, koalisi apa segala macam lah yang peduli, ada tuh koalisi rehab segala macam, mereka kasih opsi gitu ya, lu jangan di situ, kesini aja. Kalau itu lebih fair menurut gua. Maksudnya ke situ dan ke sini aja tuh. Maksudnya lu jangan garangan, ini ada rehab yang bener nih untuk lu kerja, menjalankan profesi lu, kan nggak ada. Jadi pertanyaannya kalau misalnya nanti ini lo, untuk saat ini, masih ada nggak rehab yang benar? Kalau dia lagi ke sini ya? Ya kan? Nggak tahu, gua nggak pernah ngikutin dunia itu lagi. Sekalipun akhirnya lu nggak ngikutin dan gua nggak ngikutin nih, misalnya. Untuk saat ini yang lu selintingan dengar kan? Susah Ki. Nah, kayak gua ya ngambil contoh lah. Yang waktu gua masih di Bogor. Fine gua. Gitu, fine. Itu masih itu. Masih beroperasi. Masih. Ya, itu ada. Itu kan lumayan cukup Iya ada. Konvensional tuh kan. Konvensional iya. Cuman kan memang peluang untuk masuk ke situ tuh agak sedikit kan. Ya. Karena namanya konvensional. Nggak ngikutin arus. Jadi memang benar-benar metode yang dilakukan memang benar-benar konvensional. Maksudnya konvensional itu memang pakai cara lama ya, bukan model zaman dulu gitu nggak. Tapi memang kan metode yang dia lakukan memang dari gue zaman presiden sampai sekarang juga metodenya itu gitu. Susah juga untuk memberikan kesempatan pulang dari orang-orang luar untuk ke situ. Itu masih butuh banyak. Belum terbuka lah. Iya, belum terbuka untuk semua teman-teman yang OJT. Iya, masih susah. Terus yang negara punya gimana tuh kabarnya? Lu ngikutin nggak rehab negara kan banyak tuh. Nah, itu dia kan.
Ya, ada Gue sih. nggak tahu. Nggak tahu gue kalau yang itu nggak pernah. Jadi gue emang bener-bener udah ya benar yang lo bilang, motivasi pada saat gue melakukan ke situ kan memang karena udah kebutuhan kan. Iya. Jadi memang udah nggak passion di situ. Iya. Pada saat gue akhirnya tahu peluang A, peluang B ini bisa gue kaliin ke A, C, B, C, D, dan segala macam, itu kan gue gas juga gitu ya kan? Iya. Iyalah. Ya, Mbak, lu kan Realistis, realistis. ya kan? Maksudnya orang tujuan gua duit, ya ada peluang duit mah sikat gitu ya. Iya, kan? Selama resiko gua nggak. Terus nggak, jadi akhirnya gue nggak bisa ngomongin masalah idealisme, nggak bisa ngomongin integritas, gue cuma bisa mikir aja gitu untuk saat ini. Dan beberapa waktu yang kemarin-kemarin itu dengan situasi yang pernah kejadian sama gue gitu. Ya nggak, Bang? Tapi memang drastis banget ya, istilahnya apa namanya, suasana perbedaan suasana rehab dulu dengan sekarang. Wah, banget. Gitu ya. Lo kalau ceritanya nanti off the record, apa namanya, yang ngeri gitu, maksud gue nggak bisa di, aduh lah emang nggak cocok lah gue kayaknya kayak di sini lagi. Emang pernah ada tawar lagi, lo mau nggak ini? Aduh, gue nggak ini deh gue. Apa? Terserah lo deh, lo mau rekomendasiin gue mau kagak, terserah lo deh gitu. Jadi pertanyaan, apakah kita yang tidak terupgrade atau memang udah menyimpang? Kan itu juga jadi pertanyaan ya. Jangan-jangan kitanya aja memang yang stuck gitu. Tapi ya. kalau misalnya tidak bisa benar-benar beradaptasi. katakan 10 lagi dilihat, ya 8 mungkin atau 7 ngaco, 3 masih ada orang yang benar-benar punya nyimpen idealisme dan integritasnya kan. Gue rasa kan, cuman Iya. nemuin 3 orang itu kan susah. Iya. Karena orang ini kan apa namanya, special case. Dalam arti maksudnya ya Masuk unik. prank. Hah? Masuk prank. Iya. Buat Bapak Waduh, prank. Bapak Frans, Iya. nanti kita undang ya kan yuk. Iya, undang tuh Oh, iya Bang kan? Frans tuh. Iya, bro. Dia bisa tuh ngomong itu. Berpengalaman itu Iya. di rehab garangan tuh. Iya. Apaan sih? Undang lah. Kok lu nggak pernah undang dia? Ada ada satu lagi nanti, Kak Audi namanya, sebelum kita ya, kita jadi kemana-mana tuh ya. Kak Audi itu ini transgender. Dia itu ya. Ya, Kapan nanti jadinya? kita ini dulu ya, kita diskusin Dia dulu. udah lama kita nggak ngundang kamu ya Iya, intinya ya. ini mesti ada si editor kita juga nih biar lebih enak ini. Iya, siap nanti kita atur waktu lagi. Dia udah setuju tuh. Udah oke, tinggal Udah oke, waktunya ya. tapi tinggal kita diskusi. Aku buat teman-teman prankster nanti Mhm. akan ada tamu spesial. Kak Audi namanya. Kak Audi. Kak Audi ya. Oke. Ya, itu balik lagi. Kembali lagi. Nah itu maksud gua dari 7, 3 hanya ke beberapa yang spesial, orang-orang yang susah ditemukan gitu ya, gimana? Yang tidak terkontaminasi lah ya. Iya, nggak tahu terkontaminasi iya atau enggaknya kan, tapi ini setahu gua dengan kacamata kita di luar sana beberapa yang orang yang benar ya benar gitu kan, tapi nggak tahu juga kan gitu. Gue melihat ini ya. Aduh, gimana ya gue. Tapi nggak apa-apa lah, gue ambil Lanjut contoh. lagi. Maksud gue, salah satu teman gue lah ya, yang rehab di Medan. Maksudnya punya rehab di Medan lah, waktu yayasannya lah ya. Si itu, si MF, ya kan tau lah ya. Maksud gue, ya gue mau jadikan dia contoh lah. Gue lebih sepakat sama dia lah. Ya, Maksud gua. untuk hal gimana? Untuk menjalankan rehabilitasi, menurut gue itu untuk kondisi sekarang udah paling fair dengan cara manajemen dia itu, menurut gue. Misalnya? Jadi dia tetap ambil tangkapan gitu lah ya ibaratnya. Dia tetap bekerja sama dengan Polres, Polsek, tapi tidak sistem bebas. Kalau sekarang tuh kan garangan, Oh, benar-benar dirawat. ya walaupun diperas dalam tanda petik ya, artinya ada proses negosiasi dengan keluarga untuk melepas dari kantor polisi gitulah ya, mungkin secara ini apanya prosedurnya lah ya. Atau prosedurnya gua nggak tahu, intinya dari ditangkap dulu, terus keluarga negosiasi segala macam untuk proses rehab, biasanya mengeluarkan uang tergantung kemampuan keluarga dan segala macam kan gitu ya. Nah, dan itu kan banyak diprotes hal itu kan, bahwa ada proses transaksional. Nah, kalau di sini kan pada umumnya transaksional terjadi tuh di rehab dan itu langsung keluar kan. Umumnya kan itu yang banyak yang Iya. bersuara nggak senang lah ya, dipaksa, diperas dan segala macam. Setahu gua kalau si temen gua ini atau teman kita itu, dia lakukan itu tuh, maksudnya ada transaksional, setahu gua ya, ini sorry kalau salah nih bro. Nah tapi dia tetap rawat. Terawat. Iya, kenapa gua bilang gitu? Karena gua pernah, gua masih saat ngaco dulu di Medan,
satu kampung gua lah gitu ya, keluarganya minta tolong, gua ngambil dapat duit tuh untuk ngurus, minta Ya, dikeluarin. itu kan nggak masalah kalau menurut gua kalau lu minta duit, dapat duit dari hal itu kan. Iya, jasa lah itu ibaratnya, jasa gua untuk ngurus. Nah, tadi rencananya gua mau keluarin, gua nego tuh sama dia tuh, berani keluarganya segini, keluarin lah. Dianya nggak mau, harus jalanin bro, tetap katanya. Oh iya. Iya, sampai selesai. Itu tanggapan dari BNN 3 huruf. Karena dia nggak, ya pokoknya dia nggak berani aja lah intinya gitu. Dia tetap menjalankan. Jadi menurut gua setelah gua pikir-pikir belakang-belakangannya bagus. Jadi lu walaupun lu kerjasama dengan oknum gitu ya, mau resmi atau tidak resmi, dan lu terima tangkapan itu walaupun ada prosesnya, ada pemerasan atau apapun itulah gitu ya, tapi lu tetap rawat anaknya gitu. Nah, bahkan ada yang ya pasti bukan pak, ya pastilah pasti ada juga yang bully gitu ya, karena melalui proses perawatan kan, dan rehabnya berjalan. Iya, Dua programnya kan berjalan. Iya, iya. Gitu. Iya. Sementara yang banyak terjadi di sini, yang kita lihat lah khususnya di Jakarta, kan sistem tebus keluar, rawat jalan istilah. Modusnya adalah rawat jalan, padahal setelah keluar nggak akan balik lagi kan. Iya. Iya benar. Pada umumnya, benar nggak? Iya. Gitu. Jadi menurut gue yang paling ideal, tapi ini kita udah di luar profesi konselornya ya, ini bicara manajemen lembaga lah ya. Paling ideal kalau lembaga rehab mau menjalankan praktek sekarang ya kayak gitu sih menurut gue. Itu lebih masuk akal ya. Lebih masuk akal. Ya. Dia menjawab kesulitan kita mencari klien secara voluntary, Iya. ya kan? Iya. Tapi praktik layanan juga berjalan kan gitu ya. Iya. Sejalan dia. Win-win solusi ya. Iya, iya, iya. Walaupun dalam prosesnya ya kemungkinan transaksional, pemerasan itu bisa terjadi. Iya betul. Ya kan? Namanya ada oknum-oknum kan yang bermain. Karena susah juga untuk sampai saat ini, dari zaman gue juga susah untuk nyari klien yang voluntary kan. Iya, kan sesuai bahasan kita kemarin udah pernah bahas sama Bung Rio juga kan kemarin tuh ngebahas bahwa kalau nggak begitu kan dia pernah berpraktek kan, bahwa bahkan dia berani mengklaim kemarin dia salah satu inisiator katanya kan untuk praktek transaksional itu lah ya, atau kerjasama dengan oknum kepolisian lah gitu ya. Nah bahwa kalau nggak gitu nggak dapat klien saat itu kata dia kan. Nah jadi problem adalah saat udah terjadi sudah dikasih klien, mau main cepat di klien. Bang si Rio kemarin atau Bung Rio kemarin ngomong tergoda dianya kan gitu ya, bahwa mereka itu akhirnya melakukan itu praktek yang sekarang umum terjadi, ditebus dan modus rawat jalan itu ditawarkan dari kliennya justru gitu. Kalau lu ingat bahwa tawaran itu terus jadi tergoda kan gitu ya. Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Bahwa awalnya pengen prakteknya benar, dapat klien pengen dirawat, taunya klien menawarkan, gua ada uang sekian nih, gua kerja apa segala macam, gua nggak bisa nih rawat inap, rawat jalan aja gua bayar sekian. Nah itu jadi peluang kan. Akhirnya kebalik tuh mindsetnya, bukan kliennya yang menawarkan tapi lembaganya, lu mau rawat jalan bayar sekian kan gitu ya. Karena udah tahu duit. Iya. Ini susah nih. Susah kan. Makanya aduh gimana ya. Ya gue kalau misalnya ada rekomendasi tetap akan masukin rehabilitasi, tapi memang kita benar-benar selektif lah. Iya, nggak bisa sembarang anak ya, apalagi orang-orang keluarga. Ya nggak pun keluarga, orang minta tolong sama kita, tentunya kita juga ngasih yang terbaik dong, karena image kita juga kan di situ. Jangan sampai yang kita masukkan ke tempat yang amburadul, keluarga kecewa. Gue masih beberapa kali masih gitu. Teman gue pernah abangnya ke tempat di teman gue juga, teman gue itu. Lu dapat fee dari situ? Ya dapat cashback. Iya. Karena memang di beberapa rehab dapat cashback. Ya nggak masalah kan, itu maksud gua. Itu maksud gua nggak akan nyalahin etik ya. Enggak lah, ya. enggak. Kan gua tidak sebagai konselor di situ kan sebenarnya. Iya. Gua perantara aja, agen-agen. Agen pemulihan gua. Orang minta tolong, kan gitu ya. Gua kan nggak ada proses nego itu, kecuali gua gini, gua mungkin ya menurut gua akan menjadi aneh saat ada yang minta tolong nih mau rehab,
misalnya 10 juta gitu ya, biaya rehab sebulan misalnya gitu ya, 10 juta. Terus gua naikin 12 gitu, 2 jutanya buat gua. Nah, kalau itu kan agak aneh. Kalau ini kan real, dia punya uang sekian, rehabnya budgetnya sekian, gua omongin ke keluarga, cuman rehab punya kebijakan, ada cashback. Ya, itu mah bagus. Ya kan memang bukan penyimpangan itu ya. Kan nggak mungkin juga sosok munafik. Enggak, gua nggak butuh cashback, itu teman gua kan, nggak juga. Nggak juga. Ada aja tetep ya. Kayak terus 8 juta tapi enak tetep. Wah. Ya. Tapi itu susah memang Ki, susah. Bukan mempertaruhkan. Apa? Idealisme dengan integritas itu tipis. Tipis Iya. banget. Asli tipis banget. Tapi gua nggak tahu lah. Kalaupun tadi balik lagi sih, kalaupun mempunyai di satu sisi, satu kondisi punya tim yang ideal, ya kan, suportif, kondisi lingkungannya mendukung. Buat gue itu menjadi salah satu catatan yang positif, gitu. Menjadi faktor pendukung yang penting lah ya. Resikonya bisa diminimalisir menurut gua. Resiko penyimpangan. Nah, walaupun memang pasti ada celah-celah. Namanya kita juga ngomongin pecandu dong, gitu. Kita nggak di perusahaan tambah lagi berpengalaman ya. Iya, kayak gitu. Tambah lagi berpengalaman. Sekalipun Udah tahu gitu ya. Sekalipun memang orangnya nggak berpengalaman sekalipun Ki. Kalau misalnya ditaruh di tempat yang itu, dengan tadi gue bilang misalnya idealnya seperti yang tadi itu, meminimalisir kejadian dan resiko yang ada menurut gua. Tapi kalau ngedukung, maksud gua ngedukung dalam tanda kutip gini, ya mereka nggak tahu gitu, bodoh amat apa yang dikerjain sama si A, si B itu bodoh amat gitu. Menurut gua itu menjadi peluang gitu. Oke. Dimanapun dia berada, terbukti. Apaan sih? Terbukti. Terbukti. Iya. Kalau misalnya kemarin gitu, dengan ada hal-hal kayak gini kita dijaga, ada watchdog-nya gitu, kan jadi lebih segan kan untuk jadi kayak gitu. Terus kita juga mungkin ini ada faktor ini juga, merasa apa bahasa yang cocok, sayang dengan pekerjaan kita gitu. Misalnya gini, gua ngambil contoh. Kok sayang maksudnya? Maksudnya gini, merasa ya pekerjaan ini udah nyaman dengan pekerjaan ini, sehingga mau aneh-aneh nanti gue jadi dipecat atau gue jadi keluar gitu. Sementara kalau kita ngerasa bodo amat lah, gue keluar gitu, akhirnya kan lebih potensi kita untuk menyimpang lebih besar kan gitu ya. Bodo amat lah, sikat aja lah, keluar kan gitu ya. Tapi kalau kita nyaman gitu ya, merasa ini pekerjaan yang cocok untuk jangka panjang, gue pasti mikir dong kalau mau nyimpang-nyimpang. Benar. Apa gue beda tuh lo? Ya gitu lah ya contohnya ya. Kan benar. Istilahnya kalau kita udah ngerasa visi lah, itu terkait visi kan. Gue 5-6 tahun ke depan masih oke nih pekerjaan, terus ada potensi karir gitu ya misalnya. Tentunya kita mau nyimpang juga mikir 2 kali lah, ya nggak? Kalau misalnya panjang kan? Iyalah, kalau kita berpikir visinya 5-6 tahun depan atau bahkan 10 tahun ke depan, gue masih berada di tempat ini gitu, bahwa ada potensi karir pula kan gitu ya. Nah itu dijaga tuh. Iya kan, pasti ada peluang sekalipun. Iya. Ya, pasti kan jadi enggak dong, gila lu gitu. Itu sayang pekerjaan kan gitu. Iya, masuk akal menurut gua. Kalau misalnya hal-hal itu nyampe ke sana, menurut gua lebih masuk akal. Iya. Tapi kalau jalannya udah kayak ketutup, tidak memungkinkan, sulit bergerak, nggak nyaman pula. Nggak nyaman, iya juga susah akhirnya. Tiap hari mikir resign gua. Iya. Ya misalnya kan gitu. Kan gua pernah mengalami posisi itu juga kan, aslinya resign gua begitu dapat peluang ya tentunya kan gitu ya. Ya udah gua bom lah, ketahuan cabut gitu. Tipikal banget asli. Ya bercanda banget. Asli tipikal banget asli. Jadi tuh tadi gue bilang tuh, jadi memang posisinya menurut gua ya saling adu mekanik aja ya kan. Jadi maksudnya ya adu mekanik lah.
di satu sisi ya lu pinter-pinteran lah, tinggal kita buktiin mekanik mana yang paling benar, yang paling benar kan. Sekalipun lu lebih jago lu ngulik-nguliknya dan segala macam, ya gue juga pengacara gue dengan ngulik-ngulik gue gitu kan. Ya dengan situasi kayak gitu kan akhirnya, ngapain juga gue masih harus ngelakuin kayak gitu juga, gitu. Jadi ya tergantung mekaniknya kan, kayak bagus. Ya. Oke. Itu ada faktor ini juga ya kali ya. Leadership juga lah ya. Artinya dalam suatu pekerjaan. Aku nggak kepikiran kalau gitu, karena gue ngeliat, lu ngeliat nggak tempat, maksud gue gini, akan ngelihat sebuah leadership kalau memang tempatnya tuh dari eksternalnya tuh udah meyakinkan. Maksud gue gini nih, lu masuk di satu perusahaan A ke B gitu. Perusahaan A ini lu lihat bagus, benefit, punya SOP, punya ini dan segala macam, bagus. Sistem udah jalan lah. Sistem udah jalan dan segala macam. Secara otomatis menurut gue leadershipnya itu akan jalan dengan maksimal. Walaupun memang menurut gue tidak sempurna. Karena di perusahaan B, ya lu lihat sendiri ya, tempatnya udah begini, begitu, SOP dan segala macamnya masih sedang disusun dan segala macam. Lalu lihat leadershipnya kalau kayak gitu. Nah, gue ngeliatnya hal-hal kayak gitu dari awalnya aja memang sudah kurang meyakinkan dan kurang mumpuni menurut gue. Gue nggak ngeliat ke situnya gitu. Leadership buat gue harus bisa nuntun kita tuh menjadi grow. Nggak kayak manajer gitu. Kalau manajer kan enak tinggal tunjuk doang kan. Lu gini, lu gitu, kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Jadi sih itu manajer dia. Siapa? Si mana? Empat lu. Enggak juga. Diktator. Iya, gue paham maksud lu. Iya kan? Saat dalam lembaga itu mungkin itu lembaga yang udah settle lah ya, artinya ya. Kalau kita ambil contoh, sistemnya udah jelas, SOP udah jelas, siapapun leadernya akhirnya diambil gitu ya, maksudnya diperkerjakan, tentu akan mudah buat dia, udah nggak terlalu efek besar lagi buat berjalannya ini ya. Dan dia dikunci sama aturannya. Ya kan? Saat dia tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan aturan, dia yang justru tertendang gitu ya. Kecuali di Belgia. Iya. Iya kan? Iya. Benar-benar. Karena kalau di lembaga lu gua enggak. Istilahnya di lembaga yang belum ada sistem itu gitu ya, masih baru dan tidak tertata. Artinya itu jadi kelihatan mencolok gitu ya. Penting juga jadinya leadership itu kan. Iya. Makanya bisa kelihatan kan. Jadi orang dan faktor arogansinya kita sebagai orang-orang yang kayak begitu jadi lebih menonjol. Orang yang harusnya lebih humble untuk melakukan hal-hal gitu, itu jadi akhirnya nggak kelihatan. Jadi akhirnya yang ditunjukin adalah arogansi. Pada saat gua melakukan hal kayak gitu tuh maksudnya gini, menonjolkan arogansinya, lu juga sama-sama gua juga, lu masuk rehab juga sama-sama gua. Lu juga kemarin masih siapa banget sih lu gitu. Ya kan gitu sama. Lu paling bedanya cuma misalnya gitu kan, akhirnya kan arogansi yang gua tunjukin. Tapi kalau misalnya dengan menunjukkan leadership yang bagus, oh ya kami akan coba untuk proses beradaptasi sebulan, 2 bulan, kami butuh ini segala macam, kan akan lebih enak gitu, karena memang udah dikunci sama hal kayak gitu. Oke. Jadi kembali ke profesi konselor tadi ya. Kira-kira apa? Kita healing yang paling benar. Maksud gue gini loh. Intinya adalah pada saat kita dalam posisi burnout, ya kan? Burnout, bosen, udah nggak tahu mesti gimana, ya cerita gitu. Nggak bisa lo nge-keep diri lo sendiri ke diri lo sendiri, pecah juga akhirnya kan. Dan efeknya apa tuh kalau pecah? Efeknya menyimpang jadinya. Nggak cuma menyimpang. Menyimpangnya kan udah duluan. Belakangan. Iya lah. Nggak bisa kalau misalnya menyimpangnya belakangan, ceritanya duluan. Kerja keburu diaduin namanya. Nggak sempet kabur. Ya kan itu akhirnya bukan dengan ngadu mekanik kan. Benar. Iya. Apalagi satu sisi ya ada hal penting juga yang dibawa dunia kita gitu ya, dunia konselor adiksi lah secara spesifik ya. Itu kan kecil ya. Akhirnya aku masih bodoh amat. Iya, maksud gua mau nggak mau ya kelakuan kayak kita yang menyimpang terekspos. Iya, terekspos. Gua udah mengalami itu. Kelakuan gua udah pada banyak yang tahu gitu, walaupun di sini kan sampai di sini juga. Masa? Bener. Gitu kelakuan gua mabok lah, kita buka aja lah ya.
Gue pernah nih soalnya Tapi kan yang kejadian kemarin kan nggak terekspos kan? Yang mana? Yang lo Oh yang ini enggak kan? terakhir yang ketangkep enggak, waktu gua udah mabok di sono gitu kan, karir sempat bagus gitu ya, gua anjlok mabok kan, akhirnya ya kesebar lah gitu sampai sini. sampai kenapa gua tahu sampai Taunya gimana Jal? nah jadi waktu gua kemarin awal-awal di sini, awal-awal mau pulih lagi lah ya yang gagal yang gua di Smarekon. Nah gua sempat mau kerja, mau ke rehab lagi, ya, diajak sama Siapa coba? Inisialnya? S. Yang kemarin kita lagi makan di Danau Smarekon, yang gua foto ke dia, Lupa ingat gua. telepon atau apa itu. Terus Eh, dia pokoknya dia lah nanti lah sebenarnya. Nah dia nawarin tuh, ini ada lembaga nih butuh orang, katanya lu masukin CV lu, katanya kirim tuh CV gua, nah terus beberapa lama komunikasi, yang habis lu datang tuh, yang datang kita Iya, makan di itu Danau. Danau. Karena gua kirim foto kita, dia kan komen tuh akhirnya, bla 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 apa gitu lupa. Terus dia itu yang follow up justru nanya, gimana lu ada telepon lagi sama ini gitu, sama udah dihubungin nggak sama lembaganya? Nggak ada tuh, gua bilang gitu. Nggak lama dia malamnya apa kapannya telepon, gara-gara apa gitu dia ada teleponnya sama gua. Dia ngomong gini, iya ada yang ngomong katanya tentang lu dulu di Medan katanya. Lu ngeri banget. Iya, akhirnya dia nggak mau lembaganya karena kayaknya antara lembaganya nanya histori gua atau ya kayaknya sih lembaganya, maksudnya orang HRD-nya lah gitu ya, dan HRD-nya nanya ke mungkin lihat apa CV gua pernah di lembaga A B C D gitu misalnya, nanya ke lembaga yang lama mungkin, nih gimana nih anak gitu kali ya, artinya memang sempit itu padahal gua nggak kenal gitu kan intinya kan ya, artinya gitu hal-hal yang kayak gitu tuh ya seperti lu bilang, walaupun memang bahasa bodoh juga lah gitu ya, namanya juga kehidupan kita ya jatuh bangun gitu ya, tapi sesempit itulah dunia diksi ini gitu menurut gue. Dan gue masih ingat banget lo dulu pernah ngomong sama gue, masih ingat gue, lo bilang kalau waktu gue masih klien atau kayaknya udah pokoknya masih awal-awal pemulihan lah, lu ngomong sama gue, lu kalaupun mabok gitu, kalau lu menjatuh lagi jangan sama temen seprofesi, lu bilang gitu. Setelah jangan sama teman-teman di sini gitu. Nah, lu pernah ngomong sama gue ingat banget itu. Dan setelah terbukti ya juga ya bener kata dia dulu ya. Gampang banget, semua juga tahu jadinya. Tapi akhirnya masa bodoh kan? Akhirnya ya gue udah masa bodoh aja, gue merasa gue hidup gue udah fine aja gitu ya, dalam hal-hal kayak gitu ya, jadi ya, bodoh amat lah gitu. Gue sekarang hanya bisa berdoa aja lah. Gue berdoa kenapa? minta kepada Tuhan. Semoga diberikan pencerahan gitu. Pencerahan dan pekerjaan. Iyalah, gue kalau kuning lah, apa lagi? Apa? Yang kuning lah? Enggak lah. Belum lah maksud gue. Enggak lagi nggak. Ini. Maksud gue apa namanya? Ya udah pada tahap yang akhirnya udah masa bodoh gitu. Udahlah, nggak bodoh gue. Gue mau direkomendasiin untuk di satu sisi pekerjaan ini ya maksud gue ya, bukan yang lain. Profesi ini gitu. Ya profesi ini ya, mau direkomendasiin ya alhamdulillah, mau diomongin ya memang gue harus akuin, kan gue nggak denial gitu. Tapi gue juga punya asas praduga tak bersalah dong, gue juga punya alasan bisa untuk klarifikasi iya gitu dong, lah ya. gitu. Ya salah ya gue bakal salah gitu. Cuman ya masih harus ada kesempatan untuk kenapa mesti begini gitu. Itu menurut gue lebih fair. Tambah lagi gambaran di kepala kita juga bahwa kalaupun ada tawaran, yang bagaimana tawarannya kan gitu. Dan mesti ingat apakah kita mau ambil enggak juga kan belum tentu dengan profesi ini. Gue tuh satu hal lagi mesti ingat, untuk orang-orang kayak gitu tuh pada saat dia menjudge orang-orang yang kayak begitu, dia harus ngaca sama dirinya sendiri. Asli. Apakah apa yang dia lakukan itu benar, udah benar atau belum? Jadi kayak ngebahas prank ya? Bukan? Enggak lah. Enggak, bukan. Gua secara keseluruhan. Iya, akhirnya iya dong. Lu boleh deh gitu, begini begitu, lu kayak gini, lu kayak begitu, seperti ini, seperti itu gitu. Tapi lu mesti harus mirroring. Kalau emang lu melakukan tidak melakukan hal itu dan lu bisa memberikan nasihat
input ke gua hal yang baik, gua nggak ada masalah. Tapi kalau gua tahu lu melakukan hal itu di depan mata gua dan lu juga masih melakukan itu dan lu ngasih ke gua, lu sama aja bullshit dong. Iya. You know, Karena memang kebanyakan khususnya di lingkungan profesi kita banyak tuh yang begitu. Gue juga gitu, tapi yang gitu ya, selalu ada tapinya. Lu jangan rokok, tapi rokok juga. Gue mah gini, tapi gue beda, tapi gitu ya, selalu begitu. Dia mah gini, tapi gitu ya. Ya, gue udah memaklumin aja hal gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Oke. Kayaknya udah cukup deh ya. Iya, Udah oke. banyak juga ya, walaupun agak ngalur ngidul tapi Apa penting cerita kita sharing. Pentingnya di situ. Iya. Lu- Pasti ada nilai yang bisa diambil lah. Ini Iya. juga buat teman-teman yang atau prankster yang tidak berada dalam lingkungan dunia adiksi lah ya, atau dunia konselor adiksi, ada pelajaran baru lah yang mungkin mereka dari mereka tahu lah gitu ya, informasi baru yang mereka tahu. Terus teman-teman kalau mau cerita-cerita ke kita juga bisa ya, kita undang sebagai teman. Kalau ada cerita-cerita yang negatif atau Boleh kalau tertarik komen aja di bawah nanti. Undang dong saya dong. Nah, Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ayo, Boleh, ngobrol boleh, positif, membangun, ngobrol-ngobrol negatif. kita pasti terima. sisihkan waktu di sela-sela kesibukan kita Iya, sekarang. banget. Iya. Mungkin itu aja. Oke. Ciao.